Halo semuanya, selamat datang di channel Beautiful Life. Kali ini saya akan nge-react 3 video saya sendiri, yang mana video ini sempat viral, baik itu di Instagram ataupun di YouTube, bahkan di Facebook. Kita akan membedah video ini satu persatu agar kita mengetahui maksud dan tujuan dari video ini, dan juga kita akan melihat apakah ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di video ini yang pasti penonton tidak mengetahui, tapi saya sebagai pembuat video, saya pasti mengetahui kesalahan apa yang terjadi pada video ini. Oke, langsung saja kita mulai dari video yang pertama. Di sini saya membuat video dengan green screen saja, dengan judul "Ketika Orang Banjar Belanja di Minimarket di Luar Kalimantan". Langsung saja kita lihat ya. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Popok ada mas? Popok di samping kanan ujung pak. Oh. Ini aja belanjaannya. Popok ukuran L ya. Inggih, ukuran L. Totalnya 98.000. Uangnya 100.000 ya. Kembali 2.000, terima kasih. Tukar mas. Gimana pak? Tukar. Mohon maaf, tadi kan saya sudah nanya, katanya ukuran sudah pas yang L. Iya, benar aja ini. Oh iya benar aja ya. Ya udah pak. Tukar ya. Tukar kita nggak bisa pak, karena barangnya sudah diinput dan juga struknya juga sudah keluar pak. Iya saya tahu, makanya saya bilang tukar, masnya bilang jual. Tukar mas ya? Jual. Nah gitu dong. Assalamualaikum. Oke. Itu tadi video yang pertama. Jadi di video ini sebenarnya saya ingin menjelaskan sebuah culture shock yang dialami oleh orang-orang Kalimantan, khususnya orang Banjar ya. Apabila kami selaku orang Banjar itu berbelanja di luar Pulau Kalimantan, apalagi kalau belanjanya itu di swalayan atau minimarket kayak Indomaret atau Alfamart gitu ya. Di sini kan kita sudah melihat nih dari judul urang. Urang itu dalam bahasa Banjar kan orang. Harusnya kan orang, tapi dibilangnya urang. Berarti memang dia ini memang Banjar, karena di Banjar itu huruf vokal itu cuma ada 3, A, I, U. Jadi E sama O itu nggak ada. Contohnya kayak misalnya botol jadinya butul. Contohnya yang selanjutnya misalnya dodol, di sana bilangnya dudul. Itu sudah Banjar yang daerah hulu ya, daerah pedalaman lah. Jadi bahasanya masih kental dengan logat-logat Banjarnya itu. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Ya, di sini kita lihat seorang kasir yang ada di Indomaret ya. Bisa kita lihat dengan baju-baju birunya itu mengucapkan salam ketika ada pengunjung baru yang datang masuk dalam swalayannya. Popok ada mas. Nah, mas-mas ini, jadi dia ceritanya adalah seorang bapak yang mungkin disuruh istrinya untuk beli popok. Jadi dia langsung nanyakan, tapi dengan ciri khas Banjar itu tetap ada ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa baku bahasa Indonesia itu kan disebut, "Mas, apakah ada popok?" Tapi karena dia orang Banjar, dia langsung mempersingkat itu dengan gaya bahasanya dia. Jadi bahasa Banjar itu ciri khasnya adalah ada ahnya di belakang. Jadi langsung dia bilang, "Popok ada kah mas?" Jadi dia langsung bilang, "Popok ada kah mas?" Untungnya ini kosakatanya masih bisa dipahami ya oleh orang-orang di luar Pulau Kalimantan. Oke, selanjutnya. Nah, langsung dia mempertegas popok, dia bilang kayak gitu. Karena dia masih ragu, mas ini ngomong apa kayak gitu kan. Jadi dia mengatakan popok di samping kanan ujung pak katanya. Lagi. Ini aja belanjaannya. Ini masnya nggak ada yang aneh di sini ya. Dia cuma memastikan kalau belanjanya cuma ini ya, supaya nggak bolak-balik. Popok ukuran L ya. Dan dia memastikan juga kalau popok ini beli itu ukuran L, dan itu memang SOP-nya mereka ya. Baik itu popok ataupun susu itu dipastikan untuk usia berapa dan ukuran berapa, seperti itu biasanya. Inggih ukuran L. Di sini dia mengatakan inggih lagi kan. Inggih ini ciri khas orang Banjar banget ya, bilangnya inggih. Ini hampir sama dengan kosakatanya yang dimiliki orang Jawa, tapi kan Jawa dia mengucapkannya G gitu. Nah, jadi kalau Banjar ini lebih tegas, I-nya itu lebih tegas, inggih ukuran L. Nah, seperti itu. Mas Banjar ini ya, namanya aja Saiful. Nah, di kasir menyampaikan dan mengasih total harga belanjaan 98.000 ya. Kenapa nggak 100 gitu ya? Nah, ini Mas ya. Dia memastikan uang yang dikasih itu 100.000. Kembali 2.000, terima kasih. Nah, di sini punchline yang bakal dia mengatakan,
tukar mas. Jadi maksud tukar di sini adalah kalau di Banjarmasin itu ada namanya akad ya, yang biasa kami sebut akad. Itu sebenarnya lebih ke ijab kabul. Jadi kayak misalnya ada orang menikah, saya terima nikahnya ini disebutkan. Nah di Banjarmasin para guru-guru terdahulu seperti guru sekumpul dan yang sebelum-sebelumnya itu mengajarkan transaksi jual beli menggunakan akad, dan akadnya itu nggak cukup cuma terima kasih. Jadi akadnya itu harus dikatakan sesuai. Sebenarnya kata tukar di sini itu adalah singkatan ya, yang sebenarnya itu harusnya orang-orang yang ingin bertransaksi itu menyebutkannya secara lengkap. Misalnya seperti ini, Mas, ini saya beli popoknya ya seharga 98.000, saya bayar tunai. Nah, kemudian masnya bakal jawab, iya saya jual popok itu dengan harga 98.000 dibayar tunai. Maka sah dan terjadilah ijab kabul itu, dan itu yang kami sebut dengan akad seperti itu. Tapi karena penggunaan kata itu terlalu panjang, maka disingkat oleh orang-orang Banjar dengan cuma menyebutkan tukar. Jadi ini masih panjang, ini ada emasnya nih. Bahkan di Banjar sendiri kalau di warung kelontong, di toko-toko kelontong, mereka cuma bilang ngambil barang berapa, bayar, tukar. Penjual bakal jawab jual. Udah selesai seperti itu. Artinya kesepakatan ini sudah dilazimi oleh orang-orang yang ada di Banjarmasin tanpa ada peraturan tertulis. Nah, jadi bagi warga yang di luar Pulau Kalimantan apabila bermain ke tanah Kalimantan khususnya Kota Banjarmasin ya, pasti akan menemui ini. Oke, kita lanjut. Gimana Pak? Dia bingung gitu kan, karena kata tukar di Jawa dan di Kalimantan itu ambigu, mempunyai dua makna yang berbeda. Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau tukar itu dia maksudnya ingin mengucapkan akad, sedangkan mas-mas yang di luar Kalimantan ini, Mas Indomaret ini, dia menangkapnya kalau mas yang beli popok ini ingin menukar popok itu. Padahal kan sudah ditanyain tadi, ukurannya pas, belanjanya cuma ini. Jadi dia sudah mulai memastikan dulu, gimana Pak katanya kayak gitu. Tukar. Mas-masnya ini juga songong juga ya. Jadi ketika masnya itu sudah memastikan, dia cuma mengucapkan dengan tukar seperti itu, makin bingung lagi mas-mas Indomaretnya. Sebenarnya ini dia dalam ceritanya ini dia tidak bermaksud untuk membuat bingung ya, tapi kata tukar di orang Banjar sendiri itu semacam autopilot. Jadi mengucapkan kayak tukar. Bahkan kalau nggak dijawab jual oleh penjual, itu pembeli bakal ngulangin lagi loh. Tukar mas. Tukar mas. Dia biasanya nggak pakai mas ya di sana. Mang, tukar mang. Amangnya bakal bilang, ya jual, baru dia pergi seperti itu. Lanjut. Mohon maaf, tadi kan saya sudah nanya. Jadi dia nanya, katanya saya kan sudah memastikan, katanya sudah ukuran L, sudah ini. Kok mau ditukar kayak gitu. Bingung mas-masnya kan. Iya, benar aja. Makin bingung lagi ketika mas yang dari Pulau Kalimantan ini bilang kalau belanjanya ini benar, nggak ada yang salah. Jadi dia bingung, yang mau ditukarnya apa kayak gitu kan? Oh ya benar aja ya, ya udah. Oh ya benar aja ya udah Pak katanya. Dia maunya udah, kalau sudah selesai kayak gitu kan? Pak, tukar ya. Tukar ya, dia masih ngotot dengan mengatakan tukar ya kayak gitu. Sudah ditambah bahasa Indonesia di belakangnya tukar ya. Tapi masih nggak paham nih mas Indomaret. Tukar kita nggak bisa Pak. Tukar kita nggak bisa Pak karena sudah di-input dan juga stoknya sudah mulai. Jadi kalau di Indomaret itu ya kita nggak bisa mau cancel barang itu nggak bisa ya. Kalau misalnya barang itu sudah keluar dan sudah ada stok, bisa sih kejadian seperti itu, bisa dikembalikan. Tapi kalau nggak salah itu mesti manggil siapa sih namanya, kepala toko ya, dan itu ada passwordnya kayak gitu untuk meng-cancel pembelanjaan itu kayak gitu. Pak, iya saya tahu. Iya saya tahu. Nah karena masnya ini sudah memahami kalau di sini terjadi kesalahpahaman, maka dia mengeluarkan bahasa Indonesia yang dia miliki ya. Ya saya bilang tukar. Nah makanya diperjelas sama dia, makanya saya bilang tukar seperti itu. Masnya bilang jual. Nah dia memberikan jawaban bagaimana masnya itu harus merespon dari kata yang dia sebutkan gitu ya. Jadi ketika ada tukar harusnya ada jual. Tukar masnya bingung. Jual. Nah, gitu dong. Nah, ketika dia sudah bilang jual, maka dianggap oleh orang Banjar udah selesai, tinggal jawab jual aja kayak gitu. Meko. Di sini masa-masa bingung. Ada yang komen juga kemarin ya, itu salam kok, mikom kayak gitu kan. Harusnya diucapkan secara lengkap, assalamualaikum. Di Banjar itu ketika orang mengucapkan salam, kebanyakan orang melakukan itu. Cuma sekilas saja salamnya. Mikom. Salam. Nah kayak gitu. Jadi omongannya cepat, tapi yang dimaksud itu dia nangkap sesamanya. Jadi masnya ini sedikit culture shock ya. Jadi dia menganggap nih pembeli dari mana sih kayak gitu, sudah dibeli mau ditukar dijual gitu kan, bingung dia. Oke, itu tadi pembahasan tentang video beli popok di Indomaret ya dengan kata tukar. Sekarang
kita akan membahas kesalahan yang ada di video ini. Apakah di video ini ada kesalahan? Langsung saja kita cek. Selamat datang di Indomaret. Oke, dimulai dari kesalahan yang pertama. Bisa kita lihat di sini latar tempatnya itu di Indomaret ya. Jadi dia berbaju biru, tapi kelihatan di situ kalau dia sebenarnya bukan baju Indomaret itu ya. Jadi cuma baju biru doang kayak gitu. Dan di sini tagline-nya bukan Indomaret atau bukan nama. Kalau Indomaret kan ada biru, merah, putih gitu ya. Kalau ini cuma baju polo biru biasa. Selamat berbelanja. Popok ada. Di sini tidak ada kesalahan. Popok di sampingnya. Nah, di sini juga ada kesalahan yang kelihatan ya. Salah satunya adalah teknis saja sih ini. Kita lihat di bagian rambut itu untuk green screen masih itu terawang ya, transparan ya. Karena memang pencahayaannya saat itu agak susah waktu itu ya, belum ada lighting. Dan juga untuk kesalahan selanjutnya itu jika kita perhatikan masnya menunjuk ke arah kanan. Ke arah kanannya dia, sedangkan kalau dia berbalik berhadapan harusnya dia ke arah kirinya dia dong, tapi dia malah pergi ke arah kanan kayak gitu. Kenapa jadi itu terjadi? Karena waktu itu arah kanan itu dinding ya, jadi susah, jadi mesti ke kiri kayak gitu. Ini aja belanjaannya. Popok ukuran L ya, tinggi ukuran L. Ya, di sini panjang. Nah, kita lihat itu. Totalnya 98.000. Totalnya 98.000. Di sini ada kesalahan ya. Ada yang sempat komen, kok mahal banget popok di Kalimantan, katanya 98.000 dia bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita cek popok-popok itu kan sekitaran 50-an ya waktu itu. Tapi karena waktu itu kondisinya tidak ada uang 50-an dan popok itu harganya di atas 50 kayak 52, 55 kayak gitu. Sedangkan saya ingin ada kembalian. Jadi waktu ada kembalian ada proses penyerahan uang, itu ada ijab kabul di situ terjadi. Makanya terciptalah 98.000 karena uang 50-nya nggak ada kayak gitu ya saat itu. Uangnya 100.000 ya. Kembali 2.000, terima kasih. Oh ya, dan juga waktu itu kenapa jadi 98 itu karena ada 2.000 doang. Jadi waktu itu posisinya pas malam itu bikin video cuma ada uang 102.000. Nah, jadi terciptalah video ini dengan harga segitu. Mikom. Dan Mikom itu saya improv ya sebenarnya, itu nggak ada di teks. Jadi Mikom itu emang ke bawah suasana aja kayak gitu. Jadi saat perpisahan bilang Mikom gitu. Ternyata itu di komen loh sama orang. Itu tadi untuk video pertama, kita sudah nge-react video tukar itu. Setelah saya ngupload video ini ada masukan dari beberapa teman gitu kan, teman-teman tongkrongan, dia bilang kayak gini, wah video kamu viral tuh, tapi sayang materi atau isinya tuh cuma bisa dipahami oleh orang Kalimantan doang. Jadi orang-orang yang di luar Kalimantan itu kurang paham maksud dari videonya kayak gitu. Ya memang sih beberapa yang paling relate itu ya orang-orang Kalimantan sendiri, walaupun ada beberapa orang dari luar Kalimantan tapi dia menceritakan pengalaman dia waktu dia di Kalimantan ketemu situasi seperti ini kayak gitu. Jadi saya terima masukan itu, makanya untuk video selanjutnya saya membuat yang lebih global yang bisa dipahami oleh semua golongan, bukan cuma dari orang Kalimantan saja. Lanjut kita ke video kedua, itu ada video viral juga dengan jumlah penonton itu sekitar berapa ya? Kalau di sini sih cuma ratusan ribu, tapi video ini banyak di-share oleh orang-orang. Bahkan ada yang nge-DM saya kemarin, Mas itu videonya viral di Twitter, dia bilang. Saya juga main Twitter ya, itu kan waktu saya cek oh ya memang ada akun yang merepost video ini dan dia re-upload ulang kayak gitu. Bahkan akun dagelan di Instagram yang pengikutnya berapa ya, 10 juta atau berapa itu ya, itu juga waktu itu ada nge-DM juga katanya, Mas saya izin untuk nge-post ini katanya kayak gitu, dan saya izinkan aja. Apakah ada loyalty? Di repost aja udah syukur ya, boro-boro mau minta loyalty, karena saat itu portofolio juga belum banyak, subscriber atau follower juga belum banyak, jadi itu adalah batu loncatan untuk di repost oleh akun dagelan, dan saya sangat bersyukur aja saat itu. Oke, langsung saja kita cek video yang kedua ya. Main sembunyi-sembunyian yuk. Ayo. Jaga dede yang sembunyi ya. Kasihan anakku, sudah lama dia ingin punya adik perempuan, tapi takdir berkata lain. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau sudah besar temenin kakak Sultan main ya. Kasihan istriku, sudah 5 tahun kami menikah, tapi belum juga diberikan keturunan. Anakku, Iya bu,
Oke, itu tadi video kedua. Video ini mengusung konsep itu plot twist berlapis ya, kalau kata komentar-komentar netizen itu. Bentar saya lepas dulu. Awalnya waktu saya membuat video itu nggak kepikiran mau bikin plot twist berlapis-lapis seperti itu yang seperti dikatakan netizen ya. Ya bikin video aja dengan konsep yang seperti itu. Kita bisa lihat di awal itu ada dua anak kecil yang satu mengatakan main sembunyi-sembunyian ya. Memang anak kecil kan memang suka main sembunyi-sembunyian. Main sembunyi-sembunyian yuk. Kemudian dijawab ayo oleh adiknya cewek di sini posisinya. Kemudian kita melihat ibunya melihat dua orang anaknya saling berbicara, tapi dia tidak melihat dua orang anak ya sebenarnya ini ya. Aduh, saya sendiri juga bingung nih videonya gimana sih menjelaskannya. Jadi maksudnya ibu ini cuma melihat anak laki-lakinya ini berbicara sendiri seperti itu. Dan dia itu paham kalau anak laki-lakinya ini ingin punya adik perempuan. Jaga dede yang sembunyi ya. Kasihan anakku, Ya udah kan? lama dia ingin. Iya, dia pengen punya adik perempuan. Tapi ternyata dia mempunyai adik laki-laki yang masih kecil yang ada di gendongan ibunya. Punya adik perempuan, tapi Takdir berkata lain ya. Berarti kan anaknya yang kedua berarti laki-laki dong. Iya dong. lain. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau sudah besar temenin kakak Sultan main. Temani kakak Sultan main. Oh, jadi ibunya ingin anaknya nanti ketika sudah besar itu bisa main sembunyi-sembunyian dengan kakaknya. Jadi supaya kakaknya tadi tidak berharap kalau ingin punya adik perempuan lagi seperti itu. Gimana sih? Ya pokoknya gitulah. Ini ya. Kemudian ada suaminya ngelihat ternyata istrinya sedang menggendong boneka. Jadi yang dilihat oleh istrinya tadi, anaknya dua orang itu sebenarnya nggak punya anak. Kasihan istriku, sudah 5 tahun kami menikah. Jadi 5 tahun dia menikah belum punya anak. Jadi sebenarnya ngehalu ini istrinya sebenarnya. Enggak, iya anaknya awalnya. Enggak, istrinya benar, istrinya yang halu ini sebenarnya. Kemudian ada ibu dari pria itu, ibu dari saya ya, ibu dari pria itu. Iya bu. Anakku dia Sudah lama ibu sudah ingin lama ibu menimang ingin menimang cucu. Ya, cucunya kan nggak ada. Yo. Kapan kamu mau nikah nak? Kapan kamu mau menikah, nak? Berarti posisinya saya sebagai pemerannya yang di situ itu belum menikah. Dan kalau saya belum menikah berarti saya belum punya anak. Jadi yang dilihat itu oleh istrinya itu bukan anak-anaknya. Dan saya lihat itu juga bukan istri saya. Jadi yang halu di sini adalah saya. Gitu kan? Gimana sih? Ya pokoknya banyak dari komentar-komentar netizen meneruskan cerita ini. Jadi ada yang bilang ibunya ternyata yang halu gini. Ternyata ada tetangga lewat rumahnya kosong seperti itu. Ya tadinya saya mau bikin kayak gitu juga ya, tapi saya rasa di sini saya kan pemeran utamanya. Jadi stop di sini aja kayak gitu. Dan memang itu 3 runtutan itu sudah cukup lah untuk video di bawah 1 menit kayak gitu. Kalau misalnya dibikin lebih panjang lagi mungkin bisa, tapi kayaknya kurang sip aja kayak gitu kalau lebih daripada 3 itu kayak gitu. Oke. Video yang membuat bingung ya. Awalnya saya nggak bingung loh sebenarnya bikin video ini, tapi begitu ada di Twitter orang menjelaskan, bahkan ada yang menjelaskan ini silsilahnya berupa gambar. Akhirnya saya bingung. Ini videonya yang bikin siapa? Yang bingung siapa? Oke, selanjutnya kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi di video ini. Dimulai dari scene pertama, dua orang anak kecil yang sedang berbicara ini. Sini tidak ada kesalahan, di sini juga. Oh, di sini ada kesalahan ya. Coba kalau kita perhatikan, itu ada kebocoran mikrofon ya, tali mikrofon itu pada anak saya yang perempuan itu ya. Itu anak saya ada beneran loh, bukan anak tetangga atau anak orang, itu anak saya beneran. Ada wujud fisiknya ada. Di sini dan ini juga istri saya beneran ya. Jadi bukan figuran, ini memang istri saya dan itu memang anak saya yang kecil. Anak saya bukan itu. Oh iya, anak saya.
Nah, di sini juga ada kebocoran tali mikrofon, tapi di sini nggak kelihatan ya kalau kita tidak perhatikan, karena di sini emang agak cepat scene-nya. Karena saat itu nggak menggunakan mic wireless ya, jadi masih kelihatan ada kabelnya. Tapi itu jarang dinotis oleh orang sih. Kasihan anakku sudah Nah, di lama. sini ada kesalahan, itu bayi kecilnya ternyata senyum. Dia di situ posisinya lagi ngesenyumin kakaknya ya. Padahal ini kan harusnya nih kayak misteri-misteri gitu, tapi dia senyum. Tapi terlihat natural sih di sini. Dia nggak ketawa, cuma senyum aja. Tapi takdir berkata lain. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau sudah besar temenin kakak. Di sini kita lihat pengambilan gambarnya dari bahunya si bayi gitu ya, supaya memperlihatkan muka dari istri saya. Sultan main ya. Nah, jika kalian perhatikan sebenarnya ini adalah dua scene yang diambil di tempat yang berbeda ya. Jadi ketika saya keluar dari itu harusnya saya bukan melihat dapur itu ya. Saya melihatnya teras. Bukan teras, ruang tamu seperti itu. Di sini juga ada yang komen kemarin di TikTok atau di mana gitu. Wah, itu bonekanya kayak punya saya. Yang boneka murahan itu ya. Yang boneka pasaran maksudnya. Kasihan istriku, sudah 5 tahun kami menikah, tapi belum juga. Oh ya, satu lagi. Ini kan maksudnya kan mau berangkat kerja atau pulang kerja ceritanya gitu kan. Tapi yang dibawa itu tasnya, kalau kalian perhatikan itu tasnya tas kamera itu ya. mau kerja apa mau hunting? Oh, jangan-jangan dia fotografi mungkin ya. Nah, di sini juga dua scene yang berbeda untuk scene yang ini. Kalau di ini diambil di siang hari dengan pencahayaan yang bagus. Nah, sedangkan ini itu saya ambilnya sendiri waktu malam hari. Waktu itu karena kameranya tidak autofocus, jadi di sini bagiannya tidak fokus seperti itu. Nah, di sini kan ada kelihatan masih kayak nggak fokus ya kameranya ya. Tapi ternyata ketidakfokusan ini malah membuat video ini semakin realistis seperti itu. Kenapa jadi semakin realistis? Iya. Karena bisa kita lihat di sini. Kita ulang ya. Anakku. Nah, bisa kita lihat di sini ibunya ngelihat dia ke arah atas kacamatanya. Artinya ibu ini ngelihat anaknya dengan buram. Jadi ketika berpindah scene ke sini, Iya. posisi anaknya buram itu karena POV dari pandangan si ibu, karena ibunya minus. Udah ibunya beranjak. Nah, di sini kan pencahayaannya bagus nih karena memang di depan jendela. Menimang cucu. Selama ibu ingin menimang cucu, itu khas logat Banjar banget ya ibu saya ya. Nah, di bagian ini juga terlihat sedikit menyeramkan ya. Padahal waktu briefing saya nggak menyebutkan kalau menolehnya mesti pelan-pelan seperti itu. Tapi ibu saya malah menolehnya kayak... Jadi semakin horor coy. Kapan kamu mau menikah, nak? Kapan kamu mau menikah, nak? Lumayan susah ya ibu saya memerankan itu ya, karena susahnya adalah di bahasa, karena keseharian ibu saya itu memakai bahasa Banjar. Jadi ketika disuruh menggunakan bahasa Indonesia agak canggung seperti itu. Oke, itu tadi video yang kedua dan juga kesalahan-kesalahan yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke video yang ketiga. Di video ketiga ini adalah video dengan judul Suami Genderuwo. Ini termasuk salah satu video viral saya dengan ditonton lebih dari 6,4 juta di Instagram, 1 juta lebih di YouTube Short. Tapi YouTube Short cuma 1 menit, sedangkan ini adalah video panjangnya yang diperuntukkan untuk Reels IG dengan durasi 1 menit 30 detik. Langsung saja kita lihat videonya. Oh ya, warning alert, di sini ada jump scare. Ya, tunggu sebentar. Ayah. Tumben pulang cepat. Ayah mau mandi dulu. Udah siapin air panas dulu ya buat mandi. Kenapa ya? Ayah mau ngapain? Tumben ayah, semangat banget mainnya. Kangen ya? Yaudah, Bunda siapin makan dulu ya kalau gitu. Ini ayah.
Makanannya sudah Bunda siapin. Di sendoknya. Ayah, ini HP-nya ketinggalan lagi ya di kantor. Ada yang nelfon Bunda nih pakai nomor HP Ayah. Halo? Halo sayang. Ini kayaknya aku bakal pulang telat nih. Soalnya macet banget di jalan. Saya makan dulu aja ya. Halo? Halo? Halo sayang. Halo? Halo? Oke. Kaget ya karena pakai earphone ini jadi lebih jelas suaranya. Oke, kita lepas dulu. Oke, jadi di video ini dengan judul Suami Genderuwo menceritakan seorang suami yang baru saja pulang kerja dari kantor atau dari manapun itu dia bekerja. Kita lihat di sini ini udah malam ya, di kisaran pukul 8 atau 9 seperti itu kan. Suaminya mengetuk. Tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar. Ayah. Tumben pulang cepat. Berarti suaminya itu jarang pulang di jam seperti itu. Bisa jadi pulangnya itu lebih larut daripada itu sebenarnya. Mungkin kisaran ini mungkin sejam atau 2 jam lebih cepat dari biasanya ayahnya pulang seperti itu ya. Bisa lihat di sini pandangan suaminya itu kosong ya. Harusnya sih istrinya curiga ya kalau pandangan suaminya kosong. Tapi mungkin kesehariannya emang seperti itu kan, ada memang keluarga-keluarga yang suami istri memang agak-agak dingin gitu kan. Jadi kurang canda gurau seperti itu. Ini kita lihat istri menyambut suami dengan mengambilkan tas. Kemudian berusaha memberikan tangan untuk salim gitu ya maksudnya ya. Karena kan biasanya kan suami pulang istri salim. Tapi suami di sini dia langsung masuk dan istrinya belum ngeh juga kenapa suaminya tidak memberikan salam. Tapi di sini dia belum ngeh seperti itu. Ketika perpindahan scene di kamar itu kembali istrinya melayani suaminya dengan melepaskan dasi yang dia gunakan. Ayah mau mandi dulu. Kemudian dia menanyakan apakah mau mandi dulu. Udah siapin air panas Dan istrinya mau siapin air panas buat mandi. Panas buat mandi ya, tentu aja buat mandi. Kemudian tiba-tiba suaminya menarik istrinya. Kenapa ya? Nah, suaminya atau si genderuwo ini bermaksud untuk melakukan senggama seperti itu. Dia ingin meraih istrinya untuk mau berhubungan. Terlihat dari senyumnya si genderuwo ini memberikan senyum tipis seperti itu kan. Padahal tadi mukanya flat aja, tapi ketika dia ingin ada maksud yang ingin dia tuju, dia memberikan senyuman-senyuman. Scene berpindah langsung ketika proses itu sudah selesai. Kembali suaminya tanpa ekspresi lagi. Mungkin dia kurang puas kayaknya ini, mau tambah lagi kayaknya. Dan istrinya tuh bingung kok biasanya suaminya mungkin biasa aja mainnya, tapi sekarang kok bersemangat kayak gitu kan. Tapi dia masih belum curiga. Kayaknya cewek ini otaknya kosong nih kayaknya nih. Kangen ya? Yaudah, Bunda. Kangen ya, padahal kan baru ketemu kemarin, masa udah kangen? Tapi bisa jadi sih sehari kangen tuh bisa sih. Ya kalau gitu. Kemudian dia pergi untuk menyiapkan makan. Scene berpindah di dapur. Makanannya sudah Bunda siapin. Makanannya sudah siap. Oke. Sendoknya. Ketika dia berikan sendok, ternyata suaminya memakan makanan itu menggunakan tangannya dan menggunakan tangan kiri, coy. Dan itu kan kebiasaan ini ya, apa sih? Setan ya, makan dengan tangan kiri seperti itu. Makanya kita di Islam disunahkan untuk makan dengan tangan kanan. Terlihat suaminya ini masih tanpa ekspresi ya, makan dengan lahapnya. Kemudian scene berpindah, istrinya masak atau ngapain itu, kemudian ada HP berdering dengan nama Ayah Sultan. Oke. Ayah, ini HP-nya ketinggalan lagi ya di kantor. Ini HP-nya ketinggalan lagi ya di kantor. Nah, berarti itu salah satu rutinitas juga ya, bukan rutinitas sih, tapi pernah terjadi sebelumnya kalau suaminya itu pernah meninggalkan handphonenya di kantor. Berarti yang diteleponnya adalah
handphone istrinya. Iya benar, karena namanya situ kan Ayah Sultan, berarti suami HP dari si istri. Kemudian ada ditelepon oleh HP dari suaminya. Gimana sih? Oh iya, HP dari suaminya. Tapi masa HP-nya nggak dikunci ya? Ada yang nelpon bunda nih pakai nomor HP Ayah. Ada nelpon bunda pakai nomor HP Ayah. Iya benar. Halo? Ternyata waktu yang nelpon ternyata suaminya yang beneran ya. Belum telat nih. Di Soalnya sini masih banget istrinya di sudah jalan. mulai Saya makan duluan aja ya. sudah mulai sadar, mulai pelan-pelan, dan ditambah sinematik handphone jatuh. Itu handphone dummy ya, kalau kalian tahu apa sih? Saya kan counter, jadi ada bekas dulu handphone sampel handphone, tapi bukan handphone. Jadi kayak handphone mainan kayak gitu. Tapi beratnya sama dan bentuknya sama seperti HP aslinya. Itu HP Nokia 6 kalau nggak salah atau 5. Halo. Di sini istrinya ngelihat suaminya yang sedang makan, dan ternyata si genderuwonya ini sadar kalau si istrinya itu mengangkat telepon dari suaminya. Berarti dia dengar kalau si istrinya, kalau cewek ini sedang ditelepon oleh suaminya. Di sini istrinya kaget, hampir mau keluar bola matanya ngelihat genderuwo. Ternyata yang datang di rumahnya itu bukan suaminya. Ternyata yang datang adalah orang lain. Orang lain itu nggak mungkin suaminya. Orang lain itu ternyata adalah jin atau genderuwo. Kemudian si genderuwo ini sadar. Bisa kita lihat di sini ya. Itu jam sekarang ada nasi lagi di situ. Dan diakhiri dengan teriakan sang istri. Lumayan ya video ini saya buatnya waktu itu agak-agak seram sih enggak ya, tapi memang pembuatannya malam. Tapi waktu editing itu waktu malam-malam di situ emang agak seram. Waktu itu ada kejadian-kejadian aneh waktu saya ngeditnya itu. Kayak pintu yang bunyi pintu seperti itu waktu saya ngedit suami genderuwo ini ya. Udah. Langsung saja kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di klip suami genderuwo. Oke, kita mulai dari adegan yang pertama. Mana nih adegan yang pertama? Ketukan pintu, tidak ada yang salah di sini. Oke. Di sini juga. Oh ya, di sini ada kesalahan yang terjadi. Umumnya orang akan membuka pintu itu cuma sebelah. Ngapain dia buka dua pintu? Tapi kalau nggak buka dua pintu, videonya nggak terasa aneh. Nggak terasa menyeramkan. Jadi dia langsung membuka dua pintu seperti itu untuk memperlihatkan langsung suaminya. Tapi harusnya umumnya orang pasti akan buka cuma satu pintu di sisi sebelah kiri biasanya. Ayah. Temen pulang cepat. Ayah temen pulangan cepat. Ini nggak ada kesalahan. Oke. Ini kesalahannya nggak ada ya, cuma lighting aja kayaknya kurangnya agak gelap. Tapi gelap di sini juga terasa lebih gelap. Tapi memang suasananya ini misteri dan agak sedikit horor, ya masih bisa dimaklumin lah gelap. Masih bisa diwajarkan. Kayaknya mau mandi dulu. Udah siapin air panasnya dulu ya buat mandi. Siapin air panasnya dulu buat mandi. Kenapa ya? Ayah mau ngapain? Tumben. Sini. Kesalahan yang terjadi adalah di pemilihan kata ya. Bisa kita lihat di sini tadi di awal tadi istrinya sudah bilang tumben pulang cepat. Kemudian di sini keluar lagi ya. Tumben ayah, tumben ayah, semangat banget mainnya. Jadi kata tumben itu terduplikasi ya di satu konten ini, dua pemakaian kata tumben. Kangen ya? Yaudah, Bunda siapin makan dulu ya kalau gitu. Ini ayah, makanannya sudah. Di scene dapur ini tidak ada kesalahan yang berarti. Nah, bisa kita lihat di sini si istrinya itu, ini kesalahan selanjutnya ya, saya mau jelaskan. Bahkan ketika proses syutingnya saja saya sudah tahu kalau di sini salah, makanya saya akalin. Nanti saya perlihatkan. Istrinya terlihat di situ menaruh sendok ya, sudah melepas sendok. Tapi ketika perpindahan ke sini, si istrinya masih memegang sendok. Jadi ini pegang itu sendok siapa? Apa jangan istrinya adalah genderuwo juga? Waduh. Enggak ya. Jadi dia ini megang sendok karena waktu itu memang agak-agak lupa ya, malam udah proses syutingnya.
Kalau dia nggak pakai sendok. Nah, terus makannya juga. Makannya menggunakan tangan kiri. Dan ada yang notice ya, makanannya itu apa? Ternyata makanannya itu adalah nasi dan kerupuk. Karena scene itu diambil tag berulang-ulang, gak cuma sekali kayak gitu. Jadi kita cari-cari makanan, apa sih makanan yang kering kayak gitu. Kan gak asik ya kalau makan tiba-tiba sarden, celemotan gitu kan. Ya emang asik aja sih, tapi agak sayang untuk dipakai. Jadi nasi aja kita pakai dan kasih kerupuk. Kemudian juga kesalahan di sini, si istri ngapain? Sudah tahu suami makan, masih masak di dapur. Lagi pula apa ini masak? Gak ada aja makan dikasih nasi sama kerupuk. Harusnya istri itu menemani suami yang makan di sampingnya dia walaupun dia tidak makan. Di sini kesalahannya ya itu tadi juga sudah saya jelaskan ya, kok bisa ya suaminya menelpon walaupun pakai HP-nya dia itu tanpa password kayak gitu kan. Harusnya kan di mana-mana handphone sekarang pakai password. Ada yang nelpon bunda nih pakai nomor HP ayah. Halo? Halo sayang. Nah, kesalahan yang terjadi di sini adalah kok dia ngejauhin handphone dari telinganya dia ya. Harusnya kan kalau normalnya orang nelpon itu handphonenya kan nempel di telinga, kalaupun dia ingin jauh kan harusnya dia menggunakan loudspeaker. Halo? Halo? Adegan HP jatuh ini juga beberapa kali diambil tag-nya ya, karena untuk mendapatkan hasil yang seperti itu supaya nggak kelihatan screen-nya. Soalnya kalau kelihatan screen-nya kelihatan kalau itu palsu. Halo? Halo? Di sini saya menggunakan teknik apa sih, efek dolly seperti itu. Jadi kameranya mendekat tapi seakan-akan kameranya menjauh tapi seakan-akan orangnya mendekat seperti itu. Jadi background di belakang tuh langsung kayak gitu. Paham gak sih? Ya kayak gitulah. Jump scare di sini sudah jelas kesalahannya adalah ada nasi di bibir. Ngapain ada nasi di bibir? Tapi karena ini sangat cepat jadi orang-orang banyak nggak notice ya. Bahkan saya waktu melihat videonya kok ada nasi di bibir kayak gitu. Ini jatuhnya bukan seram, kocak jadinya ya. Teriakan istri karena saat itu pengen selesai editing pada saat malam itu juga, maka teriakan saya pakai ini, saya nyari video teriakan wanita lain ya. Jadi ketika dia teriak ini bukan teriakan aslinya dia, karena saat dia teriak itu udah malam, itu agak-agak annoying, mengganggu malam-malam gitu ya. Dia sudah coba teriak tapi teriakannya ternyata nggak keluar. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan teriakan orang lain saja. Oke, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Nanti kita akan react lagi video-video selanjutnya, video-video viral. Terima kasih kalian yang sudah subscribe dan like, dan silahkan komen juga. Nanti selanjutnya saya juga akan membuat video dengan dua genre, komedi atau horor atau misteri. Nah, semacam dua itulah. Ya antara dua itulah, kalau nggak komedi, misteri atau horor seperti itu. Yang diangkat dari bisa jadi urban legend atau cerita-cerita masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih untuk videonya. See ya.